Baik, selamat malam Kakak-kakak. Malam. Ya, selamat bertemu Ya, malam. kembali. Selamat malam, Kakak. Ya, karena hari ini kita sambil menunggu teman-teman yang lain, jadi, saya minta kesediaan Kak Hen untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita mulai ya. Silakan Kak Hen. Saya baik. Selamat malam untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya. Kita Kristen Protestan, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Bapa karena begitu besar cinta kasih kepada kami sekalian. Kamu masih memberikan kami kesempatan hingga saat ini. Kamu masih memberikan kami untuk mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Kiranya mari Bapa memberkati kami sekalian dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan dalam Zoom kami hari ini. Biarlah apa yang diberikan oleh Kak Fasil untuk kami sekalian, kami dapat mengerti dan dapat menerapkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sekalian. Kawan teman-teman kami yang belum sempat masuk bersama-sama dan hadir bersama-sama dengan kami saat ini, kiranya Engkau memberkati Bapa agar mereka dapat bisa masuk dan bisa bersama-sama dengan kami melaksanakan kegiatan kami hari ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa, datang dengar doa kami, mengampuni setiap dosa dan salah kami, karena hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik Kakak-kakak, selamat malam Kak Nelly. Terima kasih Kak Hen yang sudah memimpin kita di dalam doa. Saya langsung izin saja untuk share screen. Baik Kakak-kakak, apa sudah kelihatan? Saya punya presentase. Ya, sudah. Oke, baik. Selamat malam Kakak-kakak. Jadi malam ini kita akan masuk pada refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tadi kita sudah saling selamat malam, shalom. Ya, kita akan mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini dengan mengingat kembali kita punya kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon. Kak Hen bisa matikan mikrofonnya Kak, hadir sepenuhnya, kemudian menghargai waktu, lalu memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi misalkan ada teman-teman kita yang tiba-tiba terpental atau ada teman-teman kita di lokasi yang tempatnya kameranya itu tidak bisa diaktifkan atau sudah diaktifkan tapi muka kita tidak bisa muncul di layar. Jadi tujuan kita pada kesempatan ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian dari kita punya akhir dari pelatihan ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, capaian pembelajaran khusus kita yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK atau di ini modul 1.1 nanti ada koneksinya dari modul sampai modul 1.3 ya Kakak-kakak. Jadi memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, baik, nanti Kakak-kakak akan menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini ya Kakak-kakak.
Nah, ini ada kita punya agenda. Jadi kita hanya hanya 45 menit saja kakak-kakak, hanya satu JP, tapi kita bisa sesuaikan karena kita tadi mulainya ini 7.27 kakak, kita mulai 7.27, jadi 45 menit ke depan nanti kita sesuaikan. Nah, ini kita akan masuk pada awal kita punya aktivitas. Nah, ini ada analisis tulisan kita punya refleksi. Jadi kakak-kakak, sekali lagi saya ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian yang mau menjawab bisa langsung saja atau silakan angkat tangan. Kita akan mengulang kembali pertanyaan yang paling pertama di modul 1.1 sudah pernah saya tanyakan kepada kakak-kakak, itu mengapa kita melakukan refleksi. Silahkan ada yang mau langsung jawab, silahkan angkat tangan, dan sambil menunggu teman-teman yang mau menjawab langsung, kakak-kakak bisa tulis jawaban kakak-kakak sekalian di kolom chat. Silahkan Kak, yang mau bicara langsung. Oke, baik, silakan Kak Hen. Mengapa kita melakukan refleksi? Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa kita harus melakukan refleksi? Karena kita dapat mengetahui sejauh mana pembelajaran kita yang efektif, sehingga apa yang butuh ditingkatkan, apa yang butuh dirubah untuk mendapatkan pembelajaran yang menjadi refleksi, menjadi tujuan untuk perubahan menjadi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Itu dari saya kembalikan, terima kasih. Baik, kakak-kakak mari kita kasih tepuk tangan dan jempol dulu untuk Kak Hen yang sudah menjawab pertanyaan yang pertama dari saya. Nah, terima kasih kakak ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Silakan ada kakak-kakak yang lain mau langsung menjawab, silakan angkat tangan, atau yang mau menuliskan jawabannya di kolom chat, silakan Kak. Ayo kakak-kakak, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Jadi ini pertanyaan dia hampir sama dengan pertanyaan nomor 1, mengapa kita melakukan refleksi? Ada yang bisa jawab? Saya butuh 1 orang lagi untuk bisa menjawab, kakak-kakak. Dia tidak jauh berbeda dengan jawaban dari Kak Hen. Silakan Kak. Oke, saya cek apakah kakak-kakak bisa hadir sepenuhnya. Ada 1 orang yang ada izin sakit, itu Kak Lukas, tapi beliau tetap ikut. Jadi kakak-kakak yang lain bisa kasih jempolnya, cek kehadiran sepenuhnya. Oke, Kak Paul, terima kasih Kak. Oke, Kak Hen, terima kasih. Kak Nim, terima kasih. Oke, silakan Kak Paul bisa menjawab, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi. Silakan Kak. Kak Paul. Ya baik, terima kasih Kak. Kalau menurut saya, mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Karena refleksi itu bagian dari bagaimana kita mengevaluasi diri karena pelajaran atau pembelajaran yang telah kita lewati, untuk kita ketahui apakah pembelajaran itu perlu ditingkatkan atau perlu dibenahi dalam pembelajaran untuk mengetahui kemajuan kita. Mungkin itu saja dari saya, Kakak. Oke, baik kakak-kakak, mari kita kasih tepuk tangan dan jempolnya untuk Kak Paul yang baru saja menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi kakak-kakak
menuliskan atau melakukan refleksi itu sangat penting ya kakak-kakak. Jadi pertanyaan pertama melakukan refleksi. Mengapa kita melakukan refleksi? Nah, itu terjadi antara guru dan peserta didik atau dengan kita punya siswa kakak-kakak. Nah, ketika selesai pembelajaran, di akhir pembelajaran, itu kita perlu melakukan refleksi, baik refleksi dari guru maupun refleksi dari peserta didik, kakak-kakak. Jadi, setelah kan kita punya, langkah-langkah pembelajaran itu ada 3, pendahuluan, kemudian inti, dan penutup. Nah, pada saat di bagian penutup, kakak-kakak, kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta didik, kakak-kakak. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka. Salah satu bentuk pertanyaan refleksi adalah, "Apa yang kalian dapatkan hari ini?" Maka di situ akan muncul beragam, jawaban dari peserta didik, kakak-kakak. Jadi ada 2 cara, menjawab secara langsung seperti yang biasa kita lakukan, dan yang kedua, kakak-kakak memberikan kesempatan untuk peserta didik menuliskan refleksi mereka pada sepotong kertas tanpa menuliskan nama mereka, Kak. Sehingga mereka bisa merefleksikan mereka bisa menjawab apa yang mereka dapat hari ini dengan seluas-luasnya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan refleksi yang pertama. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kakak-kakak bisa bertanya, apa, eee yang kalian ingin rubah hari ini, baik dari diri kalian sendiri maupun dari diri kita, Bapak Ibu guru, seperti itu, dan seterusnya. Jadi saya kasih 2 bentuk pertanyaan refleksi untuk kakak-kakak sekalian, supaya bisa diaplikasikan ke peserta didik. Kemudian kita sendiri pada saat melakukan refleksi dengan peserta didik, kita mulai begini, "Halo kakak-kakak, hari ini apa yang kalian sukai dari ibu punya cara mengajar? Apa yang kurang dari ibu? Oh iya ibu." Nanti mereka itu akan ada, jawaban yang beragam, Kak. Yang saya punya pengalaman, "Ibu, hari ini kita punya pembelajaran kurang ice breaking." Itu yang pertama, kurang permainan, kita sangat mengantuk misalkan. Atau, "Ibu, hari ini ibu terlalu marah-marah." Atau, "Ibu, hari ini ibu punya suara terlalu besar sehingga kami ketakutan." Jadi seperti itu kakak-kakak. Jadi pertanyaan pertama dia lebih merujuk atau lebih ditujukan kepada kita kita guru dengan peserta didik. Jadi pertanyaan pertama itu, dia lebih menitik beratkan refleksi antara guru dan peserta didik. Sedangkan pertanyaan kedua, dia lebih merujuk pada kita guru. Jadi, pertanyaan kedua itu jawaban yang benar adalah ada pada, jawaban Dika Paul dengan Kak Hen. Sedangkan pertanyaan pertama itu sudah seperti yang saya, baru saja jelaskan ya kakak-kakak. Oke Kak, bisa kelihatan ada 6 pertanyaan. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menuliskan refleksi? Apa saja yang saya tulis? Baik kakak-kakak, saya mau cek dulu ini, Kak Hen ada kok Kak Hen. Supaya saya mau bagi pertanyaan, jadi kan ada 6 pertanyaan. Nah, sebenarnya kita bisa pas, apakah saya bagi satu persatu, saya mau cek, kehadiran sepenuhnya dari kakak-kakak ini, supaya pada saat saya membagi pertanyaan, kakak-kakak bisa menjawab dengan baik. Oke, Kak Hen siap untuk pertanyaan yang nomor 1? Saya minta suaranya, Kak. Siap, siap. Oke, terima kasih Kak Hen. Nanti tolong diingat nomornya ya Kak. Kak Hen bertanggung jawab atas pertanyaan nomor 1, kemudian Kak Paul bertanggung jawab atas pertanyaan nomor 2. Halo Kak? Kak Paul? Iya, Kakak.
Oke, terima kasih. Kemudian Kanim bertanggung jawab atas pertanyaan nomor 3. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kaneli, halo. Kaneli. Kaneli. Oke, Kaneli belum menjawab. Kak Lukas. Halo Kak Lukas, masih bisa disesuaikan Kak? Oke, Kak Lukas ini ada dalam keadaan sakit, jadi kita berbagi lagi karena sudah ada 3 orang. Karena sudah ada 3 orang yang bersedia untuk menjawab, jadi saya kasih tambah lagi ya, Kak Hen ini nomor 1 dan nomor 4, kemudian Kak Paul nomor 2 dan nomor 5, kemudian Kak Nim nomor 3 dan nomor 6. Silakan ya kakak-kakak, silakan, tadi saya sempat share di grup, tapi kalau kakak-kakak sekalian mau foto, saya kasih kesempatan sekarang untuk foto, kemudian dijadikan sebagai pegangan untuk kita menjawab pertanyaan. Jadi nanti kita akan tes lagi di Canva ya kakak-kakak. Kakak, ini ada yang bisa foto sebelum pertanyaan tidak muncul di layar ya, tolong foto atau kalian kirim kepada di grup dulu. Oh iya, ini saya minta tolong Kak Hen. Kak Hen bisa tolong foto kok Kak, karena Kak Hen, halo. Bisa tolong foto lalu di-share ke grup kok Kak? Oke, sudah Kak Hen? Baik kakak-kakak, sebelum saya melanjutkan sebelum saya membagikan link untuk kita share, untuk saya share untuk kita kerjakan, saya akan membacakan di kolom chat ini ada Kak Lukas Welebain, kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi supaya kita bisa tahu di mana kekurangan dan kelebihan dan menciptakan ide-ide baru di pembelajaran berikutnya. Oke baik, terima kasih Kak. Oh iya, dipahami ya Kak Nelly, jadi mikrofon Kak Nelly ini tidak bisa hidup. Oke, Kak Nelly bisa klik di bagian yang gambar mic tuh Kak. Kakak klik di situ Kak. Kalau dia merah atau ada tanda garis, kalau garis berarti itu dia belum bisa digunakan. Kakak klik di situ, kalau dia sudah warna hijau berarti itu sudah bisa digunakan, Kak. Oke, jadi baik kakak-kakak, saya akan share link, kita punya link Canva. Saya mohon izin kakak-kakak sebentar dalam proses. Jadi, kebetulan saya di sini juga listriknya ada padam. Kalau di Kalabahi aman kok? Kayaknya listrik sudah menyala. Ya, semuanya lah ini baterai sekarat dulu baru listrik menyala ya Oh baik. baik, kayaknya sudah menyala nih, Kakak listrik sudah menyala. Oke, baik kakak-kakak silakan perhatikan di kolom chat, itu ada ya silakan Kak, dibuka Kak. Silakan dibuka ya kakak-kakak. Bisa dibuka kok. Caranya kemarin saya sudah ajar ya.
Masih loading kakak. Oke, siap. Oke, saya sudah tambahkan saya punya teks ya kakak-kakak. Tadi yang dapat pertanyaan nomor 1 Kak Hen kok? Oke, ini Kak Lukas masuk. Kak Lukas, saya tanda Kak Lukas punya ini nah, Kak Lukas punya akun. Kak Lukas pakai Iya, Kak. orang lain. Iya, benar sekali. Oh iya, Kakak ini kalau Kakak bergabung nah Kakak ambil 1 nomor, Kakak ambil yang nomor 2 kok. Saya sudah tulis Baik, nama Kakak, siap. masing-masing. Oke. Siap, Kakak. Jadi ya, jangan ada yang pakai warna kuning ya, karena saya suka pakai warna kuning. Kak Lukas jawab pertanyaan nomor 2, Kak. Halo, kakak-kakak yang lain aman kok? Atau masih loading? Masih loading kakak. Kak Lukas silakan klik di elemen, Kak. Di sebelah kiri tuh Kakak klik di elemen, kemudian nanti dia punya sticky note-nya atau dia punya ini. Oh ya, ini siapa yang jawab? Oh, teks paragraf. Kakak jangan pakai teks paragraf, Kak. Di ini ya, saya izin share screen ya, Kak. Saya izin share screen. Oke, kakak-kakak sudah kelihatan toh? Nah, luar biasa. Ini Kak Lukas sudah berhasil masuk. Ayo Kak Hen. Kak Hen, ayo Kak. Kak Hen, silakan tempatkan Kakak punya ya di bawah pertanyaan ya Kak. Tepat di bawah pertanyaan. Oke, ada 1 akun yang masuk ini. 1 akun. Ini siapa ya? Oh, masih Kak Lukas. Oke, Kak Lukas saya izin kasih pindah di bawah sini ya, Kak. Ini siapa yang pakai akun luwak? Siapa yang pakai akun luwak? Yang dapat pertanyaan nomor 3 siapa ya? Pertanyaan nomor 3. Kak Hen kok? Bukan. Kak Ibu Paul pertanyaan kok? nomor Nomor 3 Saya punya tadi nomor 3 sama nomor 6, cuman ini masuk di polling yang belum mana. Kanim dapat nomor berapa? Nomor 3 dan 6. Oh, Kanim nomor 3 ya. kakak tadi saya punya nomor 2 dan 5 tapi Kak Lukas kakak suka kasih nomor 2 di Kak Ya. Lukas. Ya, Kakak jawab nomor 5 ya, Kakakku. Siap kakak. Oke, ini siapa yang ada bikin sticky note banyak-banyak nih? Kalau sudah buat, nah ini apa ya? Silakan klik di dalam ya, Kak.
Siapa yang akunnya Luwak, Kak? Ini yang masuk pakai akun Luwak. Ini nama akunnya Luwak nih. Jangan sampai Kak Lukas ya mirip-mirip nah. Tidak. Kak Lukas nih ini apa tadi? Zamrud Tangpen. Kak Hensu masuk kok. Yang dapat nomor 4 siapa Kak Hen? Ini. Itu Canva.com. Ini saya hapus ya karena belum ada dia punya. Oke, Kak Lukas sudah selesai nih. Yang lain bagaimana? Belum kok. Oh, masih ada. Kak Lukas masih ada. kita mau klik di bagian mana, Kakak? Oke, Kak, coba perhatikan di layar ya, Kak. Nah, Kakak lihat. Ya, ada lihat ada. Ya, Kakak lihat kok ini ada elemen nih, Kak. Klik di elemen, Kak. Klik di elemen lalu pilih ini kertas-kertas nih, Kak. Pilih salah satu. Jangan pilih warna kuning. Terus jangan pilih warna yang ini karena ini warnanya Kak Lukas. Yang merah nih? Iya. Jadi Kakak pilih warna lain ya, Kak. Oh, berarti Kakak nih yang Luwak. Kak Paul nih Luwak. Cerita lagi. Nah, iya, Kakak sudah. Saya belum tentu apa-apa nih. Ayo, Kak, sentuh di elemen sudah, Kak. Di elemen ini, Kak. Ayo, Kak. Silakan, Kak. Ada nih, Kak. Sebelah kiri tuh yang ada tulisan elemen. Kakak perhatikan di ini layar dulu. Saya ada goyang-goyang ini nih di sini nih, Kak. Kakak klik di sini. Oke, lalu pilih salah satu. Perhatikan di layar, Kak. Pilih salah satu, Kak. Pilih biru, pilih pink, pilih hijau, ada ungu, ada putih. Dengan abu-abu. Silakan, Kak. Coba tes. Ayo, Kak. Di elemen, Kak. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Oke, Kak Hen sudah masuk. Elemen tidak ada muncul di sini nih, Kakak. Aduh, Kak, ada, Kak. Coba Kakak perhatikan yang di layar tuh. Ada nih, Kakak. Ke kiri, Kak. Ke kiri atas tuh ada template, ada elemen. Di sini ada muncul nih file dengan comment only nih. Ih, Kakak di mana? Kakak masuk di mana tuh, Kak? Oke, Kak Hen saya ada kasih pindah di Kak Hen tempat tempat pertanyaan nih. Kak Hen kan nomor 1 toh. Nah, silakan Kak, masuk di tengah masuk di elemen sebelah kiri, Kak. Ini mana lagi? Ayo Kak Hen tuliskan jawaban di situ, Kak, silakan. Kak Nim sudah masuk. Ibu ini yang masuk ini di link ini di mana? Masuk ini saya belum masuk ini. Pak Paul. Bisa terus kalian lihat. Begini nanti Kak Nim nih. Kak Nim belum masuk kok. Sudah Kakak sayang. Kak Nim nanti ini Halo Kak Nim. Kak Nim bisa dengar saya? Ya. Kak Nim nanti langsung ya bisa penjawaban karena di sini yang langsung masuk
Kak Lukas dengan Kak Hen, tapi Kak Hen ini belum tulis apa-apa. Kak Hen silakan klik 2 kali di dalam nanti model seperti ini nih, Kak. Ayo Kak Paul, semangat Kak Paul. Aduh, ini semangat sekali tapi barang non tidak dapat. Ini sama dengan kan ini. Kak Paul, coba Kak Paul perhatikan di layar ya. Kak Paul Ya, bisa Kakak. lihat saya ada gerakan mouse. Kak Ya, Paul ya, bisa saya lihat. lihat. Oke, Kakak. Kak Paul lihat. Ini Kak Paul lihat ini yang saya ada Ya. klik di elemen nih. Ya, Kak Paul lihat. Lihat Kakak. Nah, ini sekarang saya tambah begini. Lalu ini saya kasih pindah dia ke sini. Lalu saya kliknya, dia muncul. Bisa tidak, Kak? Klik di dalam kotak kok. Iya, Kak. Kotak yang biru, biru Kakak. Biru Kak Hen punya, jadi Kakak jangan ambil punya. itu biru lagi. Coba pilih yang lain, hijau atau pink. Mana? Ya, macam kayak Kak Paul, macam kayak Kak Lukas tuh. Kan Kak Lukas dapat pertanyaan nomor 2. Jadi Kak Lukas taruh Kak Lukas punya kertas atau Kak Lukas punya itu tuh taruh di bawah pertanyaan. Jadi begitu, Kak. Nah, Kak Hen punya bisa kasih pindah di tepat di bawah pertanyaan. Ini setengah mati. Setengah mati bagaimana, Kakakku? Ya, Kak Hen mulai ketik tuh. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Oke, Hen sudah tulis. Ayo Kakak berdua semangat. Kak Nim ada kendala di mana, Kak? Ibu ini masuknya di sini nih yang melalui apa nih yang canva.com nih. Iya, Kak. Jangan masuk di Canva, Kakak. Kakak masuk di link yang saya ada kirim di chat tuh, Kak. Ini masalahnya di kolom chat Kakak klik 1 kali langsung dia muncul, Kak. Ayo, Kak. Kakak saya tambah nomor 6 kok. Oh, silakan Kak, dengan senang hati silakan Kak. Supaya bantu teman-teman yang lain. Ayo Kak. Cari warna lain ya Kak ya. Baik Kak. Oke, supaya kita ini apa? Kak Hen, ayo silakan ketik Kak. Aduh, saya merindukan jawaban dari Kak Paul dan Kak Nim nih. Yo, ini kita juga senang mau masuk punya betir masuk. Ringan mungkin kok kakakku. Di kolom komentar nih kosong nih Ibu. Atau kolom komentar. Saya kirim lagi Kakak. Kolom chat, komentar, saya kirim lagi ya. Ya, Ibu kok coba bisa kosong kirim lagi, Kakak? Kayaknya ini Oh, saya kirim lagi ya Kak ya. Jaringan itu Kak, jaringan tuh. Iya, iya. Ini saya punya ini juga Tirta masuk ini bagaimana berarti bisa masuk ini. Saya pusing deh alternatif pilihan tidak lagi. Kakak, kok itu kita semua ada bergerak di dalam tuh Kakak. Coba Kak Nim, silakan cek Kak Nim. Saya sebagi lagi di kolom chat. Ini oke deh, masuk. Ayo masuk Kak. Iya, ayo Kak Paul masuk ulang Kak. Ulang kok? Iya Kak. Coba. Ini saya keluar. Ayo Kak. Kita latihan pakai ini kok supaya kita juga bisa kasih di anak-anak pun juga toh. Oke, itu Kak Lukas. Oke, Kak Hen juga selama saya mengikuti pembelajaran mulai dari modul, lanjut Kak Hen. Kak Paul dengan Kak Nim, kalau misalkan sampai tidak bisa masuk, langsung jawab secara langsung saja ya Kakak. Terima kasih Kakak Guru. Kak Nim, bagaimana aman? Sudah bisa masuk? Saya punya ini dia masih. Saya punya masih terputar loading.
Oke, Kanim, daripada Kanim terputar di situ, lebih Kanim jawab langsung pertanyaan. Kakak dapat nomor berapa tadi? Saya tadi nomor 3 dan 6. Oke, silakan. Jawab nomor 3 dulu, Kak. Nomor 1 sementara proses, nomor 2 sudah dijawab. Sekarang Kakak jawab nomor 3. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Silakan kakakku. Ayo, Kak. Nomor 1 ya, baik. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi selama menulis refleksi ini Ibu, saya menilai diri saya selama ikut ini PKG PJOK ini, saya merasa sekarang lebih mudah untuk melihat apa yang berhasil di sekolah. Saya juga sudah menerapkan di beberapa pertemuan pada pembelajaran penjas di sekolah. Dan karena sudah berapa kali saya buat, jadi saya sudah mulai semakin terbiasa dan menulis refleksi ini semakin hari semakin rapi dan teratur. Dan di bagian tantangan situ Ibu, apa yang masih menjadi soal yang kedua, apa yang masih menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan buat saya itu karena kelas 1 sampai 6 yang saya handle, jadi terkadang saya masih sulit untuk menemukan, untuk kalau refleksi siswa itu terkadang saya masih sulit untuk menemukan kelemahan atau hal yang perlu diperbaiki dalam pengajaran saya ini. Jadi di dalam pembelajaran ini ke depannya yang menjadi tantangan buat saya yang bisa saya lakukan yaitu mungkin saya lebih banyak mencari referensi-referensi atau pengetahuan terkait dengan refleksi diri, begitu. Kira-kira begitu, Ibu. Halo. Ini kurang masuk. Halo Ibu. Suara di mana nih? Aduh.
Ibu ada dengar sap suara kok tidak? Ini saya terdengar ibu dong suara nih, di bab guru dong suara. Aduh Tuhan. Ini suara. Bagian mute. Baik Ibu, ini Ibu ada sementara bicara tapi saya tidak dengar suara. Oke, baik Kakak-kakak, saya izin lagi untuk membacakan yang sudah dituliskan di sticky note. Jadi dari KHN itu jadi KHN ini sudah mulai mendapatkan banyak pemahaman, kemudian penguatan dan model-model pembelajaran yang baru untuk diterapkan kepada peserta didik tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, masih ada dia punya lanjutan kok Kakak. Jadi, Kak Hen punya ini model-model pembelajarannya belum ya, Kak, itu nanti kita akan dapat di pertemuan tatap muka, Kak. Jadi kita belum masuk di model-model. Jadi, kita baru mau menjawab permasalahan dan kebutuhan peserta didik. Kakak-kakak baru mau diarahkan, pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu salah satu keunggulannya adalah dia sangat berpusat pada peserta didik. Oke, ini Kak Hen masih ada tulis-tulis. Kemudian ini ada jawaban dari Kak Lukas. Nomor 2, perasaan saya sangat senang sekali dan merasa puas pertama kali menuliskan refleksi karena saya merasa yakin dan memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator di ruang virtual dan modul yang ada di LMS yang muncul di pikiran saya ketika harus menuliskan refleksi adalah apakah saya sudah memahami materi, apa yang ingin saya sampaikan di refleksi dan tantangan dari hambatan yang dihadapi. Oke, terima kasih Kak Lukas. Kemudian ini ada pertanyaan jawaban dari nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, saya akan melakukan diskusi dan pertukaran gagasan dengan rekan teman sejawat atau komunitas guru PJOK untuk merefleksikan pengalaman saya dan belajar dari pengalaman orang lain. Saya juga akan mengikuti webinar, seminar, dan PKG PJOK seperti sekarang ini. Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya adalah oke, belum dijawab nih, Kak. Oke, Kakak-kakak, untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 ini tidak ada masalah ya, tinggal saja Kakak-kakak lanjutkan. Sudah ada progres yang sangat luar biasa ketika, yang awalnya hanya 1 orang yang bisa masuk pada link yang sudah saya share, tapi ini sekarang, ini sudah ada beberapa orang yang sudah masuk, bahkan sudah bisa mengisi sticky note. Ini sudah progresnya sudah sangat luar biasa ya Kakak-kakak, tapi ini saya akan, menambahkan jawaban dari pertanyaan nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, Kakak-kakak, waktu di kita modul 1.2 itu kita sudah belajar tentang, eee tindakan rutin dan tindakan reflektif. Nah, tindakan rutin itu seperti ketika kita melakukan absen dengan cara memanggil nama atau menyebut nama peserta didik secara satu persatu. Lalu, kalau cara yang reflektif berarti kita menggunakan atau memanfaatkan, sebuah cara, mengabsensi peserta itu dengan cara yang berbeda. Misalkan kita ada sediakan bola-bola, di dalam bola-bola itu kita isi, kertas atau kita tempelkan nama-nama peserta didik. Lalu kita kita taruh atau kita letakkan bola-bola tersebut di lantai, kemudian, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak, kita meniupkan, leaflet, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk mencari nama-nama di antara bola-bola yang banyak itu, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang sebagai tanda bahwa
itu adalah kehadiran mereka, seperti itu. Itu salah satu contoh dari guru yang reflektif. Jadi kegiatan-kegiatan rutin yang sangat-sangat monoton selama ini yang kita pakai terus-menerus, tidak ada perubahan, maka salah satu tindakan reflektif adalah kita mengubah, membuat presensi atau mengabsen peserta didik dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih menciptakan keaktifan peserta didik, kakak-kakak ya. Jadi nanti silakan diingat dan diaplikasikan di pembelajaran PJOK nanti ya kakak-kakak. Oke. Jadi untuk refleksi kita di sticky note dari pertanyaan nomor 1 sampai 6 itu saya anggap sudah selesai kakak-kakak. Jadi saya izin stop share untuk melanjutkan kita punya slide di kita punya layar ya kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak, kita sudah masuk pada slide yang berikut. Jadi kita akan melakukan refleksi, mari berbagi refleksi. Jadi refleksi 1.3 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, kita silakan saling share. Nah, di sini tadi saya sudah ajarkan NIM bagaimana cara melakukan share screen. Jadi kalau kemarin Kak Lukas sudah, saat ini kita berikan kesempatan kepada Kak NIM untuk share screen. Kak NIM punya pekerjaan refleksi 1.3 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Kak NIM. Halo, Kak NIM. Kak NIM. Atau ada Kak Paul Siap, bisa Ibu. share screen, Kak Paul? Siap. Oke, silakan Kak NIM. Siap. Silakan Kak NIM, kita semua. Jadi saya stop share dulu ya, Kakak ya. Oke. Silakan Kak NIM, saya sudah stop share nih, Kak. Ya, baik. Oke, terus. Ibu sabar ya, ini muncul 1.3. Kami menanti, Kak. Ini, aduh, nontonan diam-diam dulu kan. Bisa kesempatan. Ibu ini yang Word yang saya klik dia tidak muncul ini.
jendela ini Windows. File yang mana, Kak? Kakak buka duluan, Kak. Kalau sampai Tadi pas di-select. Kakak buka duluan Word-nya dulu. Kakak buka, jangan panik, Kak. Coba berusaha lebih tenang lagi, Kak. Kakak buka, jangan panik. Kakak buka duluan Word-nya, setelah itu Kakak buka, kita punya ruang Zoom, baru Kakak klik di Anapana. Coba kalau ada masalah, Kakak tenang saja, karena kalau kita panik nanti tidak akan dapat dia punya ini. Siap. Ya. .3. Ibu, di sini ada pertanyaan sahabat. Tadi jadi ini. Ibu, saya ada coba. Oke, Kak, karena kita ikuti juga yang tadi di situ select Oke, saya tidak terlalu berat lah padahal. Oke, Kahen lagi ini Kanim bisa Ya, matikan mikrofon. Ya, Ibu. Biar saya share ini refleksinya Kakak dari sini, Sa. Siap. Sudah, Kak. Kakak tenang-tenang di situ. Kakak matikan mikrofon, Kak. Matikan suara, Kak. Kalau Sudah, Kak. Sudah. Nanti saya yang share. Kakak matikan ini suara dulu. Oke, baik kakak-kakak, ini sudah terlihat refleksinya Kak. Ya. Jadi mohon izin, aduh saya tadi salah ini. Tadi kita punya refleksinya tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan pembelajaran berdiferensiasi ya kakak-kakak. Jadi ini refleksi miliknya Kak Nim. Jadi kakak-kakak, refleksinya Kakak Nim ini ada beberapa refleksi yang saya baca. Itu sangat singkat sekali, tapi kali ini refleksinya panjang ya. Jadi ini kakak-kakak sebelum membaca modul ini, saya belum terlalu paham soal student center learning, karakteristik perkembangan peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi sebagai guru PJOK mungkin saya sedang menerapkannya walaupun tidak setiap tatap muka dan tidak efektif. Setelah mempelajari modul ini, saya sudah memahami terkait student center learning, karakteristik perkembangan peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi SCL atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurut dan seterusnya. Jadi kakak ini memanfaatkan dia punya pendapat sendiri, itu bagian atas. Kemudian di paragraf yang kedua itu beliau mencantumkan pendapat para ahli. Lalu ya, jadi seperti itu ya kakak-kakak, ini kita punya
pertanyaan yang kedua, miliknya Kak Nim, setelah membaca modul ini, yang paling menarik adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam setiap pembelajaran hanya berpusat pada peserta didik, setiap peserta didik terlibat dalam aktivitas sesuai dengan minat dan kemampuannya. Oke, menariknya adalah kita sebagai guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan mengawasi jalannya proses pembelajaran dan tidak lagi menggunakan metode lama di mana pembelajaran yang monoton dan berpusat pada guru. Oke. Inspirasi yang Kakak Nim dapat itu adalah menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke. Jadi Kak, ini diferensiasi ini dia bukan metode Kakak ya. Jadi dia bukan metode. Sebentar. Jadi Siap. saya izin. Oh iya, ini Kak Nim mau share screen. Oke, baik kakak-kakak. Jadi itu kita tadi sudah saling berbagi karena Kak Nim ada sedikit kendala, maka tadi saya sudah langsung ambil alih untuk tidak menghambat kita punya jalannya waktu. Nah, kita akan ada pada slide yang terakhir kakak-kakak. Jadi mohon izin buat kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas refleksi, mungkin bisa di flashback, dicek kembali mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Jangan ada yang tertinggal ya kakak-kakak. Misalkan kuis, kemudian refleksi, tugas-tugas lainnya itu silakan kakak-kakak lengkapi sebelum dia menumpuk. Jadi ini adalah slide kita yang terakhir. Kakak-kakak sudah bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi baik kakak-kakak, tanpa kakak-kakak sadari, kakak-kakak sudah menuliskan refleksi dengan berbagai model yang sudah disediakan. Jadi, sudah berapa kali kakak-kakak menuliskan refleksi itu selalu diarahkan, ada yang pakai topi, kemudian ada yang pakai tabel. Nanti kemungkinan besar pada pertemuan tatap maya atau kalau kakak-kakak sudah mulai berselancar di modul 1.4, itu kakak-kakak sudah disediakan dengan model refleksi yang baru lagi. Jadi tanpa kakak-kakak sadari, kakak-kakak sudah menguasai dan sudah bisa menuliskan refleksi. Nah, di akhir pertemuan kita pada kesempatan ini, saya izin stop share ya kakak-kakak, dan saya akan memberikan kesempatan untuk kakak-kakak supaya kakak-kakak bisa saling bertanya ya. Silakan. Ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan angkat tangan. Pertanyaan mengenai refleksi atau ada hal-hal lain silakan Kak. Tapi kita utamakan mengenai refleksi dulu ya kakak-kakak, bagaimana cara menuliskan refleksi. Silakan Kak. Oke, jika tidak ada, maka tapi kakak-kakak mengalami progres yang sangat luar biasa. Soalnya saya sudah memeriksa pekerjaan-pekerjaan kakak-kakak itu jadi sudah sangat baik dan terarah. Awalnya itu saya masih, "Oh ya Kak," ketika kakak-kakak mengumpulkan tugasnya, saya masih mengembalikan tugas tersebut dengan saya punya komentar, "Oh ya Kak," saya masih japri kakak-kakak sekalian, "Oh ya Kak, tolong dirubah supaya bisa nilainya bisa ini, alurnya harus seperti ini ya." Jadi, eee
pada refleksi yang 1.3 ini Kakak-Kakak mengalami perubahan yang sudah sangat luar biasa sekali. Saya mengapresiasikan hal tersebut dengan memberikan hati saya kepada Kakak-Kakak semua. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya memberikan kesempatan kepada, eee, Kak tadi siapa yang pimpin kita doa, Tadi Kak Nim yang berdoa kok? Halo, tadi Kak Nim yang berdoa kok Kak Pahen yang Paul, tadi. Oke, berarti Pahen. sekarang Kak Paul yang berdoa, Kak. Silakan kita doa. Kita menutup kita punya pertemuan pada kesempatan ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Kak Paul. Silakan, Kak. Baik, mari saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa manis dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu sehingga Engkau telah menuntun kami dalam kegiatan tatap maya pada malam hari ini, Bapak. Semua hal yang telah kami bicarakan sebagai manusia kami punya banyak kekurangan. Tetapi kami percaya bahwa karena Engkau semuanya itu boleh terjadi pada saat ini juga ya Bapak. Kami berharap Tuhan kegiatan-kegiatan selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini Bapak, kiranya mereka boleh dapat mengikuti kegiatan selanjutnya dengan baik ya Bapak. Ya Bapak manis dalam kerajaan surga, ini doa ini harapan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, baik Kakak-Kakak, mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak Paul yang sudah memimpin kita di dalam doa. Oke, baik Kakak-Kakak, terima kasih untuk hari ini. Untuk masalah kendala teknis, jaringan dan listrik, saya juga dalam keadaan listrik yang padam, tapi saya sangat, berterima kasih kepada Kak Nim, kemudian, Kak Paul, Kak Hen, Kak Anis, Kak Dedi, dan Kak Lukas yang beberapa kali terpental keluar, tapi tetap berusaha untuk masuk kembali pada ruang meet kita pada kesempatan ini. Dan besok kita akan kembali pada aktivitas tatap maya Kakak-Kakak. Besok itu materinya sudah lebih bagus dan lebih lebih masuk pada ke inti kita punya pembelajaran, itu menyangkut dengan isu-isu dalam pembelajaran PJOK. Jadi sangat disayangkan jika Kakak-Kakak sekalian tidak mengikuti tatap maya besok. Jadi besar harapan saya supaya kita semua bisa hadir lengkap. Berdasarkan kalender itu kita ada tatap maya besok di jam di 3 jam pelajaran, 45 menit dikali 3. Jadi Kakak-Kakak silakan disesuaikan. Nanti sedikit setelah Zoom ini saya akan memberikan kesempatan kepada Kakak-Kakak untuk menentukan pilihan Kakak-Kakak sekalian dalam menetapkan di pukul berapa kita harus melakukan Zoom atau meeting, karena besok itu 3 jam pelajaran, maka kita bisa memulai aktivitas tatap maya kita lebih awal sehingga kita selesainya juga lebih awal. Jadi besok itu tidak ada kita mulai di jam 7 ya Kakak-Kakak, kita bisa lebih awal, sehingga saya mohon pengertian dan kerjasama dari Kakak-Kakak sekalian untuk menentukan waktu yang lebih efektif sehingga tidak menghambat kita punya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi apabila ada kendala atau ada ini masih bisa memungkinkan untuk Kakak-Kakak mengikuti aktivitas tatap maya, maka jangan sia-siakan, silakan matikan seperti yang sudah saya japri. Kalau Kakak-Kakak mereka japri apa yang saya kasih solusi, maka itu yang perlu Kakak-Kakak. Intinya komunikasi itu sangat penting. Jadi apabila ada kendala-kendala, misalkan Kakak-Kakak saya kasih contoh, misalkan begini, "Oh iya Kak, saya mengalami kendala untuk melakukan share screen." Silakan Kakak-Kakak jangan berharap pada satu pusat informasi. Silakan buka di YouTube, itu tutorialnya tuh banyak sekali. Silakan masukkan kata kunci, tutorial bagaimana cara untuk melakukan share screen di Zoom atau Meet. Atau bagaimana cara mengangkat tangan, atau bagaimana, cara lain-lain, misalkan
memanfaatkan link Canva atau membuat ini Figma, sehingga kita punya pembelajaran ini akan semakin update gitu Kakak-kakak. Kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran PJOK. Jadi kita punya teks yang tadi saya minta mereka kerja itu di akhir refleksi ketika anak-anak atau peserta didik mereka merasa lelah, capek, kita bisa berikan penenangan, tindakan penenangan salah satunya dengan memanfaatkan fitur-fitur dalam aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga kita tidak ketinggalan Kakak-kakak. Jadi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini atau Zoom atau ada saat di mana Kakak-kakak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi tertentu, Kakak-kakak tidak tertinggal. Malahan, oh ya ini saya sudah pernah kerja dan seterusnya. Jadi seperti itu Kakak-kakak. Jadi terima kasih untuk hari ini Kakak-kakak. Silakan mempersiapkan diri untuk aktivitas besok 3 jam pelajaran. Tetap semangat, sehat-sehat, kuat-kuat hingga kita bertemu di aktivitas tatap maya dan menyelesaikan PKG PJOK dengan sebaik-baiknya. Saya langsung matikan dari sini Kakak-kakak. Selamat malam. Sebelumnya kita foto dulu ya Kak Hen. Kakak bisa kamera, Kak Hen silakan ini screenshot dari laptop. Ayo silakan Kak. Bisa nyalakan kamera Kak, on cam Kak. Yang jaringannya susah disesuaikan Sa. Ayo silakan Kak Hen, nanti hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi Kak. Sabar bentar. Jaringan Eva. Oke, satu kali Kak. Sudah. 1, Sabar dulu. Hitung Kak. Bapak sabar dulu. 2. Di situ tulis ke Arab belum Sudah. Belum, gelap tim dia. Gelap lampu Kak Hen seberapa nih? 1. Siap, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat malam, sampai bertemu besok. Saya izin matikan rekamannya. Jangan dulu keluar ya kakak-kakak. Saya matikan rekaman dulu. Ya.